Halo sobat Nime, gas lagi yo. Evolution begin with a big three. Oh, siapkan cemilannya dan kopinya. Waduh, ini seru nih, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah berhasil membunuh Gula yang merupakan salah satu pasukan unit khusus yang memang sungguh sangat kuat milik pemerintah. Di sisi lain, Shocking ia juga berhasil membalaskan dendamnya atas kematian Profesor yang memang selama ini telah banyak membantu dirinya di dalam unit manusia. Walaupun di sini Shocking ia memang tidak membunuh si Jalang itu secara langsung, tapi itu cukup untuk membalaskan dendamnya dengan cara membiarkan si Jalang itu mati dikoyak-koyak oleh para Wind Wolf. Ya, setelah kejadian itu, di sini Shocking ia pun berjalan menuju tempat Ziyu. Walaupun di sini ia juga merasakan ada yang salah dengan tubuhnya saat ini. Karena di sini ternyata Shocking ia tidak dapat lagi kembali kepada Ziyu dalam bentuk spirit. Ah, sial, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak dapat kembali kepada Master? Aku merasa tubuhku ada yang berbeda. Aku merasa tidak berdaya, pikir dari Shocking. Namun di sini karena ia tidak dapat kembali ke dalam bentuk spirit, memaksa Shocking ia harus kembali dengan menggunakan tubuh fisiknya. Sedangkan di sisi lain, pertempuran masih terjadi di sisi hutan bagian lain. Pertempuran brutal masih terjadi di berbagai macam sisi, di mana kali ini sisi yang bertempur adalah sisi yang dijaga oleh para Baby Falcon. Dan itu juga membuat salah satu pimpinan unit militer mereka meminta kepada pasukannya untuk segera tembakan semua bom pembakar. Ya, manusia mereka menggunakan senjata kelas berat hanya untuk merangsek masuk ke dalam hutan, yang membuat kini para kabut monster milik Ziyu dan juga beberapa Baby Falcon harus terluka parah terkena serangan rudal-rudal itu. Karena memang ledakan yang diberikan oleh pihak manusia sungguh sangat mengerikan. Bang! Lihat, semua akar gila itu mereka terus beregenerasi, ujar para militer. Namun di sini pihak manusia, walaupun mereka tahu akar gila itu terus beregenerasi, di sini pihak militer mereka tetap terus menekan, terus tembak terus. Dia pasti membutuhkan banyak sekali kekuatan spiritual hanya untuk beregenerasi. Terus tekan. Setelah ia kehabisan energi spiritual, kita pasti akan dapat mengalahkannya. Terus serang. Ya. Peluncur roket terus-terusan aja ditembakkan oleh pihak manusia untuk terus membombardir posisi akar gila milik Ziyu. Walaupun ya melihat serangan yang memang terus-terusan datang tak ada habisnya, membuat kini para Baby Falcon mereka pun datang untuk menghentikan peluncur roket itu. Ya. Namun sayangnya para Baby Falcon mereka juga harus Ya, para Baby Falcon yang telah mulai kelelahan mereka berhasil dihentikan oleh para unit khusus ini. Kau pikir kau selamanya bisa mempertahankan kecepatan gilamu apa? Tidak akan. Namun beruntung dari 3 Baby Falcon yang melesat, ada satu yang berhasil lolos dari sergapan unit khusus itu, yang memang kini langsung melesat ke arah peluncur roket itu. Siap, ada satu yang lolos. Ya, meledak. Salah satu Baby Falcon berhasil menghajar peluncur roket itu. Siap, peluncurnya meledak. Selain serangan yang dilakukan oleh para Baby Falcon yang memang menimbulkan ledakan besar, kini juga tanah mulai bergetar dan itu dirasakan oleh mereka. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Ya, getaran itu ternyata berasal dari buaya gila yang datang. Ya, melihat buaya gila itu datang membuat mereka semua pun panik dan langsung melepaskan tembakan. Ya, walaupun serangan itu tentu saja tidak dapat bekerja kepada buaya gila itu. Ya, melihat buaya gila itu pada akhirnya muncul, membuat salah satu pimpinan mereka berujar, ya, senang bertemu denganmu kembali dan kali ini kau tidak pernah dapat melarikan diri lagi. Gila, itu buaya gila itu kita harus menyerangnya. Ya, buaya gila ia pun melepaskan raungannya yang sungguh sangat memberikan efek shockwave yang sungguh sangat kuat. Di sini buaya gila itu juga terus bergerak mengincar pimpinan dari ras manusia itu, dan itu membuat para militer mereka pun panik dan terus menyerang untuk mencoba menghentikan buaya gila itu.
Di sini komandan ia juga berujar, semua pasukan segera mundur dari medan perang. Pasukan udara bersiap untuk melepaskan bom paralize. Dan benar saja akhirnya unit udara melepaskan bom pelumpuh yang menghajar buaya gila itu. Menghajar buaya gila dengan misil khusus untuk dapat menahan pergerakannya. Namun untuk buaya gila ia juga memang memiliki satu target utama, yaitu komandan perang ini. Apakah dia pemimpin mereka semua? Maka dari itu, Gotri bam! Ya, buaya gila itu ia tidak peduli sebanyak apa bom yang diarahkan kepada dirinya. Dia terus bergerak maju menghajar menerobos mereka semua yang ada di hadapannya. Dengan satu tujuan, yaitu membunuh komandan pasukan ini. Walaupun itu harus menghajarnya. Bom berdaya ledak tinggi menghajarnya tepat di wajah dari buaya gila itu. Tapi di sini buaya gila, apakah kau master mereka? Maka dari itu, jika aku membunuhmu, maka semua ini pasti akan berakhir. Ya, melihat buaya itu di sini pihak militer mereka pun tidak menyerah. Tidak, kami tidak akan kalah. Tembak, buaya gila ia harus menjadi bulan-bulanan ledakan super dahsyat dari para bom-bom berdaya ledak tinggi. Sedangkan di sisi lain, saat ini di kantor pusat, pihak pemerintah telah bersiap untuk melepaskan senjata pemusnah massal. Dan mereka juga bersiap untuk melepaskan rudal itu begitu Jenderal Lee telah menemukan target utama. Maka dari itu rudal pemusnah massal ini dapat siap untuk diluncurkan. Namun di sisi lain saat ini Jenderal Lee ia masih bertarung dengan Ziyu sang pohon dewa. Di sini Ziyu ia berujar, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Tidak. Apakah kau pikir aku akan menyerah begitu aja? Tidak. Aku adalah orang yang tidak akan pernah mundur di dalam pertarungan, sambut Jenderal Lee. Bagus, kalau begitu sebelum kau mati akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Di sini Ziyu ia pun membangkitkan akar-akar bebatuan dari elemen tanah yang telah ia dapatkan. Dan itu sungguh sangat mengerikan. Membangun sebuah barier batu yang sungguh sangat luar biasa. Dan itu membuat Jenderal Lee sungguh sangat shock. Gila, apa semua kekuatan spiritual ini benar-benar hanya berasal dari pohon itu? Ini terlalu gila. Karena memang di sini Ziyu ia pun melepaskan kekuatan yang super gila mengerikan. Tekanan pertarungan yang dilepaskan oleh Ziyu benar-benar sangat gila. Dan di sini Jenderal Lee yang melihat ia juga berujar, gila. Sebelumnya dia sudah sangat kuat dan sekarang dia jauh lebih kuat lagi. Dan jika aku tidak bisa membunuhnya saat ini, dia pasti akan menjadi bencana untuk umat manusia. Ini sungguh sangat gila. Maka dari itu sial, sebenarnya aku juga tidak mau memakan benda ini. Tapi aku tidak memiliki pilihan lain. Ya, Jenderal Lee ia pun memakan sebuah pil ajaib yang akan membuat tubuhnya mendapatkan kekuatan eksternal yang sungguh sangat mengerikan. Aku harus segera membunuhnya sebelum obat ini habis. Demon Free. Ya, di sini Jenderal Lee ia pun sungguh sangat mengerikan. Ia mendapatkan kekuatan spiritual yang sungguh sangat kuat. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhmu, ya, aku tetap akan bertarung dan menguburmu bersama semua monster yang ada di gunung ini. Sini Jenderal Lee ia pun menukarkan energi kehidupannya untuk menjadi energi spiritual yang memberikannya kekuatan yang sungguh sangat mengerikan. Tapi efek balik dari pil harap yang ia makan akan membuat tubuhnya hanya dapat bertahan selama 10 jam sebelum ia mati. Dan untuk Ziyu yang melihatnya, ia berujar, bagus, datanglah kepadaku. Ya, semua batu-batu gila milik Ziyu akhirnya menerjang Jenderal Lee. Namun sayangnya, di sini Jenderal Lee ia masih dapat melompat menghindari semua serangan dari Ziyu. Kau ingin menjaga jarak dengan diriku ya, dan menggunakan pertarungan jarak jauh? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkannya. Ya, di sini Jenderal Lee ia pun melompat ke arah Ziyu untuk menutup jarak dan begitu masuk ke dalam jarak serang. Ia pun menebaskan senjata miliknya yang masih dapat diblokir oleh serangan milik Ziyu. Namun untuk Jenderal Lee setelah ia melepaskan serangan dan posisinya yang terlalu dekat dengan Ziyu membuat dirinya harus terkena serangan counter dari Ziyu yang sungguh sangat kuat yang memaksa dirinya harus terhempas jauh. Namun sayangnya ketika Ziyu ingin menekan kembali, semua akar-akar gila dan juga bebatuan yang ia ciptakan harus hancur terkena serangan defense yang dilepaskan oleh Jenderal Lee. Bahkan di sini Jenderal Lee
melepaskan serangan counter yang sungguh sangat mengerikan. Tapi ia harus shock ketika ia melihat ternyata Ziyu ia mengangkat bebatuan rangka yang telah ia ciptakan dengan akar gilanya untuk menghajarnya. Ditambah dengan serangan fight knife yang sungguh sangat banyak langsung diarahkan kepada General Lee, dan itu sungguh pemandangan yang sungguh sangat mengerikan. Sedangkan di sisi lain saat ini Xiaoqing ia pun bergerak dengan sangat cepat menuju tempat Ziyu berada dan berharap kalau semua akan baik-baik saja. Sedangkan di kantor pusat saat ini pemerintah mendapatkan laporan dari garis depan kalau saat ini buaya gila telah berhasil dilumpuhkan. Namun di sini mereka juga mendapatkan informasi kalau saat ini komandan nasibnya masih belum diketahui. Namun di sini kantor pusat mereka pun akan segera meluncurkan senjata pemusnah massal ketika General Lee gagal dalam misinya. Dan untuk General Lee yang memang kesulitan dalam pertarungannya melawan Ziyu, memaksa dirinya harus mengeluarkan semua kekuatan bertarungnya. Sial, dia terus beregenerasi. Jika terus bertarung seperti ini, ini hanya akan membuang-buang waktu. Aku harus bertindak secepat mungkin dan menghancurkan intinya sebelum semuanya terlambat. General Lee ia pun melepaskan tinjunya dengan kekuatan penuh ke arah Ziyu. Pukulan super kuat yang dapat menghancurkan segalanya ketika harus dihantamkan ke arah Ziyu ternyata hanya dapat membuat dirinya shock karena memang di sini Ziyu yang masih dapat menahannya. Apa cuman segini kekuatan dari extraordinary tingkat 3? Ujar dari Ziyu. Di sini General Lee setelah serangannya gagal, ia juga berujar, kekuatanku setara dengan extraordinary tingkat 3. Tapi aku hanya dapat meninggalkan goresan kecil kepada dirinya. Ini sungguh sangat gila. Di sini General Lee ia juga berujar, ada banyak orang yang bergantung kepada diriku. Aku tidak boleh kalah, aku harus terus bertarung. Diam! Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau pikir semua teman-temanku juga pantas untuk mati? Hanya kalian yang pantas hidup? Kalian mengirimkan para pemburu untuk memburu kami. Bahkan kalian mengumpulkan pasukan besar hanya untuk memusnahkan kami semua. Apakah kau pikir kami pernah menginvasi desa kalian? Apakah pernah kami menghancurkan kota kalian? Tidak. Kalian menyerang kami karena kalian takut kepada kami. Kalian pikir kalian berhak untuk memusnahkan kami? Tidak. Kami juga punya hak untuk dapat bertahan hidup di dunia ini. Ujar dari Ziyu. Namun di sini General Lee tiba-tiba saja ia pun mendapatkan pesan dari kantor pusat yang memintanya untuk segera mundur. Jenderal, apa kau bisa mendengar? Kau sudah bertarung melebihi batas waktu. Segera tinggalkan area itu. Kami akan meluncurkan senjata utama. Kau harus pergi setidaknya 10 km dari posisimu saat ini. Namun di sini General Lee ia pun menolaknya dan ia juga berujar, tidak. Tolong izinkan aku menolaknya, ujar dari General Lee. General Lee ia juga berujar, aku menolak percaya bahwa aku seorang master yang setara dengan extraordinary tingkat 3 harus kalah dengan pohon yang ada di tingkatan 2. Tidak, aku tidak bisa mundur. Aku harus mengalahkannya, ujar dari General Lee. Tapi di sini tiba-tiba saja ada yang berujar, Lee, ini aku, Lao Zhao. Masih banyak yang harus kau lakukan. Kami tidak bisa kehilangan dirimu. Kembalilah sekarang juga, ujar Pak Tua itu yang membuat kini General Lee hanya dapat terdiam dan tidak dapat membantah kata-kata dari Pak Tua itu. Sini General Lee ia juga berujar, sepertinya aku tidak bisa bertarung melawanmu lagi. Sebuah misil yang mengandung kekuatan khusus milik manusia akan segera datang menghancurkan tempat ini. Tidak peduli apapun yang akan kau lakukan, kehancuran tidak akan dapat dihentikan. Sejak awal, misi utamaku hanya untuk menemukan lokasimu. Aku hanya memiliki waktu 1 jam untuk dapat mengalahkan dirimu. Dan seperti yang kau lihat, jika ada monster yang tidak dapat dibunuh olehku dalam waktu kurang dari 1 jam, misil itu akan diluncurkan. Karena jika kami terus bertarung, kami jelas akan kalah karena kelelahan. Dan sebenarnya kami juga tidak mau menggunakan misil itu, karena memang kekuatannya terlalu berbahaya. Walaupun tak sekuat nuklir, tapi radiasinya tetap mengerikan yang akan membuat tempat ini mengalami kehancuran. Dan kau tahu, ini adalah kartu as terakhir milik umat manusia. Dan asal kau tahu, tidak dapat bergerak adalah kelemahan terbesar dirimu. Dan sekarang pikirkanlah cara untuk tetap bertahan hidup, ujar General Lee sembari pergi meninggalkan Ziyu.
Dan itu juga membuat Ziu yang mendengarnya. Ia berujar, sial, misil itu. Ya, di sini Ziu ia pun akan dihancurkan oleh senjata pemusnah massal yang datang ke arah dirinya dengan sangat cepat. Dan jelas hal itu membuat Ziu menjadi panik. Sial, semuanya, kembalilah kalian semua harus kembali. Ya, Ziu ia pun menarik semua akar-akar gilanya kembali bersamaan dengan misil roket yang terus datang meluncur ke arah dirinya. Ya, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Aku harus menghentikan benda itu. Wah, tidak. Ya, dengan akar-akar gilanya di sini Ziu ia berusaha mati-matian menahan misil itu untuk dapat melesat ke arah dirinya. Walaupun itu semua tidaklah berguna karena di sini misil yang digunakan oleh umat manusia ternyata dapat masuk ke dalam tanah inti di mana Ziu berada sebelum ting. Aku tidak akan mati. Aku harus melindungi kalian. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian semuanya mati. Semuanya kita akan hidup bersama. Ya, ledakan dari efek bom pemusnah massal sungguh sangat luar biasa mengerikan yang membentuk ledakan yang maha dahsyat. Sungguh sangat dahsyat ledakan dari efek bom yang diluncurkan oleh manusia. Dan itu juga membuat keributan terjadi di kantor pusat pemerintah. Komandan, misil telah mengenai target. Misi kita sukses. Di sisi lain, saat ini Jenderal Lee ternyata ia berhasil selamat. Berhasil kabur tepat waktu sebelum bom pemusnah massal itu diledakkan. Di sini Jenderal Lee yang berhasil selamat, ia pun langsung disambut oleh anak buahnya yang segera menjemputnya. Jenderal, mayoritas pasukan telah mundur. Kita juga harus segera pergi, ujar para unit khusus itu. Namun sebelum mundur, di sini Jenderal Lee ia juga bertanya, bagaimana situasi di medan perang? Unit khusus itu mereka melaporkan kalau saat ini para pasukan masih berperang di berbagai sisi dengan para monster. Dan untuk pembersihan area gunung seharusnya juga hampir selesai. Mereka juga melaporkan kalau monster yang paling merepotkan yaitu buaya gila. Ia telah menghancurkan hampir semua tank dan juga peluncur roket. Mereka juga melaporkan kalau buaya gila itu sungguh sangat mengerikan. Karena hanya dengan dirinya saja ia telah berhasil membunuh sekitar 10.000 pasukan khusus masuk komandan tertinggi. Bahkan kami juga harus menggunakan 1000-an misil hanya untuk dapat membunuh buaya gila itu. Jenderal, bos utama mereka telah berhasil dibunuh oleh Anda dan juga misil khusus itu. Maka dari itu, tidak ada lagi monster kuat yang tersisa di gunung ini. Dan menurut data satelit, kekuatan spiritual yang awalnya terbaca di angka 300.000 kini cuma terlihat sekitar 1.000 saja. Maka dari itu, kantor pusat telah meminta kita untuk segera mundur, ujar para unit khusus itu kepada Jenderal Lee. Namun di sini Jenderal Lee ia juga merasakan aura membunuh masih ada di dekatnya dan jelas aura itu berasal dari Shocking. Di sini Shocking yang berjalan ke arah mereka. Doi berujar, "Master, aku tidak bisa lagi merasakan keberadaan Master. Koneksiku dengannya sepenuhnya telah menghilang." Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Shocking membuat Jenderal Lee ia berujar, "Shocking, apa yang kau bicarakan? Diam! Semua ini karena ulahmu. Kau melakukan semua itu dengan tanganmu sendiri." Namun ia melihat Shocking yang melepaskan aura membunuh. Di sini salah satu unit khusus itu ia berujar, "Hei, apa yang salah dengan dirimu? Cepat, tarik kekuatanmu kembali." Bah! Mati. Orang itu pun mati dibunuh oleh Shocking hanya dengan satu pukulan kecil. Ya, melihat Shocking membakar tubuhnya dengan kekuatan penuh tentu saja membuat mereka semua yang melihatnya shock. Hei, apa yang terjadi? Tapi di sini Shocking ia juga berujar, pohon yang kau bunuh, dia adalah masterku. Ya. Mendengar hal itu di sini salah satu unit khusus mencoba untuk menghajar Shocking. Jadi kaulah pengkhianat selama ini. Shocking, matilah kau. Cah. Ya, orang yang mencoba untuk menyerang Shocking ia pun mati di tangan Shocking dengan sangat mudah. Hei, melihat Shocking yang memang memiliki Silver Scientific di tangannya sebagai senjata, monster tingkat extraordinary berubah menjadi senjata milik Shocking. Jelas membuat Jenderal Lee yang melihatnya ia berujar, "Itu Scientific itu tidak heran kalau dia tiba-tiba aja mati. Jadi selama ini Scientific itu Kau telah menyerapnya." Melihat hal itu, di sini para unit khusus itu mereka ingin sekali menghajar Shocking bersama-sama. Tapi hal itu pun langsung dihentikan oleh Jenderal Lee. "Berhenti, biarkan aku aja yang melakukannya. Kalian hanya akan menjadi penghalang diriku," ujar dari Jenderal Lee. Sedangkan untuk Shocking, ia pun melesat langsung melepaskan serangan ke arah Jenderal Lee.
Serangan super dahsyat dilepaskan oleh Shocking, tapi sayangnya, di sini Shocking ya pun terhempas kembali karena memang kekuatannya tidak pernah cukup untuk dapat menghentikan General Lee. Walaupun di sini General Lee telah terluka sangat parah ketika ia melawan Ziyu. Aku mengangkatmu menjadi murid agar aku bisa terus mengawasimu. Aku benar-benar berharap kalau kau bukanlah pengkhianat yang aku cari. Shocking, kau benar-benar sungguh membuatku kecewa. Kau adalah orang yang sangat menjijikan. Diam. Ya, di sini Shocking ya pun membakar tubuhnya kembali dengan semua kekuatan yang ia miliki. Shocking, kau hanya ada di ranah extraordinary tingkat 1 dan kau tidak pernah bisa mengalahkan diriku. Bacot. Shocking, ya. Dengan perbedaan level di antara keduanya yang memang sungguh sangat jauh, di sini General Lee ia dapat menghajar Shocking dengan sangat mudah. Dan kini ia kembali datang dengan aura membunuhnya. Namun di sini untuk Shocking ia pun menolak untuk menyerah dan ia kembali mencoba untuk bangkit. Namun untuk General Lee, ia yang berharap banyak pada Shocking untuk menjadi penerusnya, membuatnya berujar, Shocking, berhentilah bertarung. Kau tahu kalau kau tidak pernah dapat mengalahkan diriku dan jika terus begini kau akan mati. Namun untuk Shocking alih-alih berhenti, ia pun kembali menatap General Lee dengan tatapan membunuhnya. Dan itu membuat General Lee ia berujar, tatapan itu, dia benar-benar serius ingin membunuhku. Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, di sini Shocking yang masih mencoba untuk melawan dan kali ini ia mencoba untuk menggunakan Fire Butterfly miliknya. Tapi cukup. Jika kau ikut dengan diriku, aku berjanji tidak akan pernah mempermasalahkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Aku akan membesarkan kau seperti anakku sendiri. Hentikan Shocking. Kau hanyalah sampah. Mendengar penolakan itu membuat General Lee tidak memiliki pilihan lain selain untuk membunuh Shocking. Shocking, kalau begitu kau matilah kau. Iya, sebelum General Lee membunuh Shocking, ia pun dihantam oleh para Will Wolf yang tiba-tiba saja muncul untuk menghentikan pergerakannya. Sedangkan di sisi lain, saat ini Ziyu ia pun merasa kehampaan. Gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku tahu saat ini semuanya monster-monsterku, bis-bis milikku, peliharaanku semua, mereka semua telah mati. Flash, iya, semuanya sudah mati. Apakah artinya kali ini aku akan sendirian lagi? Tidak, aku tidak mau. Namun di sini tiba-tiba saja Ziyu ia mendengar ada seseorang yang berujar, Master. Siapa? Suara siapa itu? Shocking? Itu Shocking, dia. Iya, para Will Wolf mereka pun mencoba menghentikan General Lee. Namun sayangnya para Will Wolf ini bukan lawan yang berarti bagi General Lee. Ya, melihat para Will Wolf mati di depan wajahnya. Di sini Shocking ia pun berujar, Will Wolf kalian. Tidak, Shocking, waktu itu aku tidak bisa melindungi dirimu. Maka dari itu kali ini Shocking, kumohon kau teruslah hiduplah kau demi kami semua. Ujar dari Will Wolf sebelum ia mati. Dan itu membuat Shocking, sial, kalian semua sial. Melihat Shocking yang kena mental, melihat semua yang berarti dalam hidupnya telah direnggut oleh manusia. Di sini General Lee ia juga tahu kalau saat ini kalau tubuhnya tidak lagi dapat bertahan lama. Fungsi tubuhku semakin memburuk. Di sini Shocking ia juga berujar, kau hanya karena masalah itu tidak bisa kau selesaikan sendiri. Apakah kau harus memusnahkan semuanya? Pasti akan ada perang lainnya, bukan? Kenapa perang selalu saja menjadi solusi untuk menyelesaikan segalanya? Kenapa? Apa yang salah bagi kami untuk hidup di dunia ini? Ujar dari Shocking dengan derai air mata. Diam! Mereka semua hanyalah sekumpulan binatang dan jangan pernah kau samakan manusia dengan binatang. Mereka bukanlah manusia. Kau tahu siapa yang dapat menjamin mereka tidak akan menyerang kita lagi? Tidak ada. Bahkan jika hanya ada sebuah api kecil, aku tidak pernah membiarkan api itu membesar. Shocking, kami tidak salah. Umat manusia tidaklah salah. Shocking, karena kau ingin bersama mereka, kau bisa bersama mereka untuk selamanya dan matilah kau di sini. Ujar General Lee sembari melepaskan serangan mematikan kepada Shocking. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat ke arah mereka semua. Dan jelas itu sungguh sangat mengejutkan semua pihak, mengejutkan semua orang yang ada di tempat ini. Karena di sini yang datang itu adalah Ziyu yang akan membunuh mereka semua.
Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with a Big 3 di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya adalah pertarungan, bukan pertarungan, tapi pembantaian umat manusia. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Aduh, leher aing sakit cok. Udah sampai. Thank you. Bye. Halo sobat anime, lagi angkat-angkatnya nih Evolution Begin with a Big 3. Langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Xiu diledakkan dengan bom spiritual khusus yang akan membunuhnya, di sini Shocking yang mendapatkan Xiu telah diledakkan dengan bom daya ledak tinggi, membuat dirinya memutuskan untuk bertarung melawan General Lee. Walaupun jelas itu tidaklah mungkin bagi dirinya untuk dapat melawan Master yang tingkatannya jauh di atas dirinya. Bahkan ketika ia hampir saja mati, di sini Xiu, ia pun datang di tengah-tengah pertarungan sesaat sebelum Shocking dieksekusi mati. Kedatangan Xiu ke arah rombongan pasukan extraordinary tentu saja mengejutkan semua pihak yang melihatnya. Makhluk yang telah diledakkan dengan senjata pemusnah massal masih dapat hidup dan menuntut balas, membuat mereka semua sungguh benar-benar sangat shock. Di sini Xiu ia juga berujar, "Kalian semua menjauhlah dari Shocking." Wah! Xiu ia pun melepaskan semua aura membunuhnya, dan itu membuat sial. "Bagaimana bisa kau masih hidup? Kenapa kau tidak mati saja?" ujar General Lee. Sedangkan untuk Xiu, dengan berbagai macam pesan sistem yang datang kepada dirinya yang memberikan semua notifikasi akan kehancuran tubuhnya, di sini Xiu ia pun tidak memperdulikannya dan berfokus untuk melakukan pembantaian. Namun untuk para unit khusus itu, melihat Xiu yang masih ada, masih dapat hidup, membuat mereka semua serang, bunuh monster itu. Tidak, cepat kalian semua mundur, kalian bukanlah lawannya, kalian tidak akan dapat melawannya, ujar General Lee yang panik melihat pasukan yang maju. Sedangkan untuk Xiu, "Manusia, kalian semua harus mati." Wah, Xiu ia pun membantai semua pasukan khusus itu, membunuh satu persatu dengan semua akar-akar gila miliknya yang masih tersisa. Bahkan di sini Xiu ia tidak dapat menyisakan satu manusia pun yang ada di hadapannya untuk hidup. "Matilah kalian semua, aku akan membunuh kalian semua." Wah, gila. Melihat Xiu yang menggila, di sini General Lee ia tahu kalau ini sungguh sangat gila, dan itu memaksa dirinya harus kembali menyerang Xiu. "Wah, ini adalah pertarungan terakhir, matilah kau," ujar dari General Lee. Dan untuk Xiu, ia pun tahu kalau sisa hidupnya saat ini hanya tersisa 10 menit saja. Namun di sini General Lee yang melihat Xiu, ia pun datang. Dia datang kembali menyiapkan serangannya untuk benar-benar membunuh Xiu. Bah! Serangan General Lee tepat mengenai inti milik Xiu. "Kau, setelah terkena misil itu, kau harusnya sudah mati. Kau tidak punya kesempatan lagi untuk melawanku kali ini. Kau benar-benar akan mati." Bacot! Bah! General Lee ia pun terkena serangan counter dari Xiu. Bahkan di sini General Lee, ia pun tertangkap oleh akar gila milik Xiu yang membantai semua manusia yang ada di hadapannya. Dan untuk General Lee, ia pun yang telah tertangkap oleh Xiu, ia mendengar dengan sangat lantang. Xiu ia berujar, dunia ini adalah tempat tinggal untuk semua makhluk hidup." Wah! Xiu ia benar-benar murka dan Xiu ia pun melompat, melesat, bergerak ke arah sisi hutan lainnya, dan itu membuat General Lee yang melihat pergerakan Xiu, ia pun tahu kalau Xiu ia pergi menuju tempat yang sangat berbahaya bagi umat manusia, yaitu tempat di mana seluruh unit pasukan yang tersisa berada. Di tempat ini, semua pasukan militer mereka telah mengkonfirmasi kalau semua monster yang ada di dekat mereka telah mati. Akhirnya pertempuran ini telah usai. Buaya gila itu ia sungguh sangat merepotkan. Tapi ya, untungnya kita bisa berhasil mengalahkannya. Di sini unit khusus mereka juga berujar, "Gila, hanya tersisa 30 orang saja dalam unit khusus extraordinary ini." Sedangkan untuk unit militer, seorang komandan cadangan ia juga berujar, "Iya, hitung semua prajurit yang tersisa dan periksalah jumlah peluru yang kita miliki," ujar pria ini yang mengambil alih tongkat komando setelah komandan tewas diterkam oleh buaya gila itu. Dan ia juga berujar, "Komandan telah gugur di dalam perang kali ini, dan sekarang giliranku lah untuk mengambil alih tongkat komando."
Dan sekarang pasukan akan ditugaskan untuk membersihkan area gunung dari para monster liar. Dengan begini, aku akan mengambil semua pujian kemenangan itu untuk diriku sendiri. Ujar si kampret ini. Dan kini kampret ini pun juga memberikan suatu instruksi. Semuanya bersiap untuk masuk ke dalam hutan. Ayo kita bersihkan semua monster-monster yang ada di gunung ini. Unit militer mereka pun dikejutkan dengan datangnya akar gila. Dan jelas akar gila itu adalah milik Xiu. Wah, manusia, aku akan membunuh kalian semua. Wah, gila. Ya, melihat Xiu yang menggila membuat unit khusus mereka sungguh sangat syok. Mereka syok melihat seseorang yang ada di dekat monster itu. Karena memang saat ini Generali ia tertangkap oleh Xiu. Di sini Generali ia juga berujar, monster ini dia adalah raja dari semua monster. Kalian semua harus berhati-hati. Bam! Xiu ia pun mulai membantai semua unit militer untuk membunuh, menghancurkan semuanya, semua yang bisa ia hancurkan. Melihat kegilaan itu, di sini salah satu pasukan khusus ia berujar, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan monster itu. Cepat mundur dari tempat ini dan segera pergi dari tempat ini. Kepalanya hilang. Di sini Xiu ia berujar, kalian semua manusia, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Wah, slash. Xiu ia pun melepaskan Willow Slash miliknya. Menghajar semua unit militer. Meledakannya menghancurkan segalanya. Gila, cepat lari, menjauhlah dari tempat ini. Ini mereka unit khusus melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, yaitu akar gila Xiu yang telah berbentuk sebuah tinju besar akan membunuh mereka semua. Di sini Xiu ia juga berujar, nyala kalian semua dari wilayahku dan jangan pernah kalian kembali lagi. Kalian tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki kalian di tempat ini. Xiu ia menghancurkan mereka semua yang ada di tempat ini dengan satu pukulan gilanya. Dan itu membuat pemandangan yang ada di tempat ini, pemandangan yang ada di sekitaran tempat ini sungguh sangat bagaikan neraka yang sungguh sangat mengerikan. Dan itu ternyata di sini Xiu ia pun menyisakan Generali seorang diri. Dan ia juga berujar, mulai sekarang aku akan memburu kalian sebanyak mungkin. Tidak peduli sebanyak apa pasukan yang kalian kirimkan, tidak peduli sebanyak apa misil yang kalian tembakkan, selama kalian terus muncul di hadapanku, aku akan membunuh kalian semua. Tidak, umat manusia tidak akan pernah kalah, kami pasti akan menang, kami akan menyelesaikan semuanya. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi karena kau akan mati, ujar dari Xiu. Dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan di medan perang garis depan, di sini pimpinan yang ada di kantor pusat mereka sungguh sangat syok. Tidak mungkin 50.000 pasukan mereka semua musnah. Dan pemandangan yang mengerikan itu dipantau oleh kantor pusat melalui alat perekam yang ada di tempat itu sebelum benda itu pun dihancurkan oleh Xiu. Dan setelah kematiannya, di sini Shouking yang datang mendekati Xiu, ia berujar, Master Shouking, kau harus pergi sekarang. Identitasmu sebagai mata-mata telah sepenuhnya terhapus. Tidak ada lagi siapapun yang tahu siapa kau sebenarnya. Tidak Master, tidak. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku ingin terus bersamamu, Master. Tidak, Shouking. Aku awalnya adalah seorang manusia. Dan kau, jiwa milikmu, Shouking. Tapi tubuhmu milik Xiaoling. Kalian berdua adalah kakak beradik. Mereka tewas dalam sebuah insiden. Tapi Shouking, kau berhasil selamat dengan menggunakan tubuh Xiaoling. Tapi kalian tidak sekali sama. Tiap kali aku memikirkan tentang kalian ketika kalian masih hidup, itu sungguh membuat hatiku terasa sangat sakit. Aku sungguh sangat sekali ingin menyelamatkan kalian, tapi aku tidak bisa. Shouking, kembalilah kau ke dunia manusia. Dan untuk pertempuran ini, peperangan ini kitalah yang menang. Mulai saat ini, tidak peduli apa yang akan terjadi, Shouking, kau harus hidup, kau harus berdiri tegak dan hidup dengan percaya diri. Shouking, aku tidak bisa menepati janjiku yang telah aku buat untuk semuanya. Aku harus pergi sekarang dan meminta maaf kepada mereka secara langsung. Shouking, maafkan aku yang sudah meninggalkan dirimu sendirian. Ujar dari Xiu sebelum ia benar-benar musnah. Sedangkan di sisi lain, saat ini di kantor pusat pemerintah, mereka
pihak manusia sungguh benar-benar shock. Mereka tidak percaya kalau operasi yang disebut sebagai operasi khusus The Hunt ini ternyata harus berakhir dalam 18 jam pertempuran dengan total kerugian sebanyak 50.000 pasukan dan semuanya mati kurang dari 24 jam. Semua pasukan milik pemerintah mati kecuali Shao King. Semua mati termasuk semua monster yang ada di gunung ini. Semuanya telah mati. Sedangkan di sisi lain, di suatu tempat yang jauh yang ada di kedalaman laut yang sungguh sangat dalam, masih terdapat berbagai macam monster laut dengan tingkat extraordinary yang menguasai lautan. Bukan cuma tingkat extraordinary satu aja. Di dalam laut terdapatlah monster yang sungguh sangat kuat, monster yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 5. Sedangkan di sisi lain, saat ini Xiu, sistem yang ada bersama Xiu mengalami error mode dan melakukan aktivasi sistem ulang. Di sini Xiu ia juga mendapatkan sesuatu yang memanggil namanya dan itu mengejutkan dirinya. Hei, bukankah aku sudah mati? Di mana ini? Kenapa aku masih hidup? Terus kenapa kau ada di tempat ini? Ya, di sini Xiu ia pun sungguh sangat bingung dengan kondisinya saat ini yang udah mati lah kok masih hidup. Lah, gimana ini? Lah, piye? Sini sistem ia juga berujar kalau sebenarnya Xiu memang udah mati. Dimana saat ini sistem juga memasuki settlement interface. Mendengar kalau dirinya memang udah mati membuatnya heran lah. Aku udah mati, tapi kenapa kesadaranku masih ada? Apa aku reinkarnasi? Waduh. Di sini sistem mengatakan meskipun Xiu telah mati, tapi semua belum berakhir. Semua yang ada di dunia ini akan berjalan seperti biasa. Kau sudah mati, tapi sebagai Willow Tree kau masih belum mati. Hei, mendengar hal itu membuat Xiu bingung. Apa maksudnya? Aku sebagai Willow Tree, sebagai pohon Willow masih hidup, belum mati. Apa itu? Sedangkan untuk sistem saat ini sedang melakukan reboot. Sini sistem juga memberikan informasi kalau dunia akan segera berakhir dan Xiu, kau harus tetap hidup ketika kegelapan turun ke dunia ini untuk menjadi eksistensi yang dikenal sebagai God. Ingat pohon YGG Dasil nggak kalian? Aduh, yang kayaknya Xiu mau dijadikan itu sama sistem. Oke, lanjut. Di sini Xiu ya pun cukup heran apa maksud dari sistem tentang informasi zaman kegelapan untuk manusia. Dan di sini sistem ya kembali menjelaskan kalau ada banyak makhluk yang lebih mengerikan dibandingkan manusia. Maka dari itu sistem akan memberikan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi dari yang sebelumnya untuk Xiu agar Xiu dapat kembali hidup di masa depan dengan syarat ketika waktunya tiba dan bencana besar akan datang. Xiu ia harus berjanji untuk membantu sistem tanpa syarat. Ya baiklah, aku mengerti. Lagi pula aku kayaknya memang nggak punya pilihan lain, cuk. Sambut dari Xiu. Namun ya, sebelum berpisah, aku ingin menanyakan satu hal kepada dirimu. Siapa kau sebenarnya? Tanya dari Xiu. Kau akan tahu sendiri nanti ketika waktunya telah tiba. Ujar dari sistem yang kini membantu Xiu ke dalam bentuk sosok roh baru yang terlihat seperti manusia. Sedangkan di sisi lain saat ini Shao King ia masih larut akan kesedihan. Namun ia pun sedikit ternotis dengan pecah-pecahan jiwa yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Lebih tepatnya di sekitaran tubuhnya dan cahaya itu berkumpul menjadi satu titik bola cahaya yang sungguh sangat menyilaukan. Sebelum tiba-tiba saja muncul akar gila milik Xiu yang itu sungguh sangat mengejutkan. Di mana akar gila itu juga kini mulai menarik satu persatu para monster-monster milik Xiu yang sebelumnya memang udah mati di dalam peperangan yang sebelumnya. Mereka semua dikumpulkan, ditarik oleh akar-akar gila milik Xiu keluar dari dataran yang memang udah hancur itu. Dan saat ini pula Shao King ia juga melihat kalau akar-akar gila milik Xiu kini membentuk sebuah batang pohon baru yang mulai perlahan-lahan terbuka inti dari pohon besar itu. Selepas batang itu telah jadi sempurna, kini bola cahaya yang ada di genggaman Shao King mulai bercahaya, cahaya yang sangat menyilaukan, dan itu membuat Shao King berujar, "Kumohon, Master, kembalilah dan hiduplah Master. Kita akan hidup bersama-sama untuk selamanya." Sebelum bercahaya, pohon besar itu mulai tumbuh menimbulkan berbagai macam bunga dan juga ranting-ranting baru yang sungguh sangat indah. Di mana kini salah satu ranting juga bergerak untuk lepaskan semacam serangan kuat ke arah langit dan menembus
satelit yang ada di orbit dan menghancurkannya. Selain itu juga, kini Shocking ia juga melihat ada sesuatu yang terjadi dengan tubuhnya, di mana luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya mulai beregenerasi pulih secara perlahan-lahan. Begitu juga dengan para monster-monster milik Xiu. Mereka mulai pulih dari lukanya dan kini satu persatu monster-monster milik Xiu yang telah tewas kini dapat kembali membuka matanya. Dan itu sungguh pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with a Big 3 di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dah, gimana nih season 1-nya? Aduh, gimana nih? Menarikkah? Bagaimana pembawaan Bang JK untuk komik ini? Apakah ada yang kurang durasi? Ya pala lu kurang, gua gebuk lu. Lah, ya gimana ya? Kerja sendiri kan jadi agak repot ya, boy. Jadi ya mana AdSense-nya kecil banget lagi. Aduh. Next season 2-nya kita bahas mulai minggu depan atau Senin depan atau ya pokoknya mulai minggu depan lah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Evolution Begin with a Big 3. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Halo sobat nih, gas lagi Evolution Begin with a Big 3 season 2-nya. Waduh, yang belum nonton season 1 nonton dulu ya. Siapa tahu suka kan, ada di playlist. Atau kita buat aja yang berapa tuh? Yang 22 chapter itu part itu dijadikan satu video. Gimana? Apakah itu bagus atau gimana? Tolong aja tulis komentar ya. Dah, kita gaskan dulu yuk season 2 dari Evolution Begin with a Big 3. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Xiu dibangkitkan kembali oleh sistem setelah ia mati terkena tembakan rudal pemusnah massal, Xiu bersama dengan semua monster miliknya dapat kembali bangkit dihidupkan kembali. Kebangkitan mereka semua dari kematian tentu saja membuat rasa syukur dan bahagia dari mereka semua yang telah dibangkitkan. Dari semua rasa haru itu, mereka juga ternotis akan kemunculan seorang gadis cantik yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Siapa wanita itu? Dia sungguh sangat cantik, ujar mereka yang melihat Shocking untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk Shocking, ia fokus kepada Xiu. Master, kau telah kembali? Ya. Sedangkan untuk Xiu, di hadapan semua monster-monster miliknya, ia berujar, semuanya hasil pertempuran kita melawan umat manusia, kitalah yang menang. Ya, tentu saja apa yang diucapkan oleh Xiu disambut rasa sukacita bagi semua monster-monster miliknya. Di sini Xiu ia juga berujar, kejadian ini, semua ini adalah salahku. Aku pikir dengan bersikap netral kita akan bisa menghindari perang ini. Dan itulah kenapa semuanya menjadi kacau seperti ini. Dan untuk penghinaan yang telah kita alami hari ini, kita akan membuat mereka manusia membayarnya. Mereka semua harus membayarnya dan kita juga harus menegaskan kembali posisi kita kepada umat manusia. Dan kali ini kita juga harus membuat manusia untuk tidak pernah lagi berpikir untuk berani-beraninya menginjakkan kaki mereka di hutan ini. Ujar dari Xiu. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Xiu membuat buaya gila. Ia berujar, Master, langkah apa yang harus kita lakukan? Manusia mengira kalau aku telah mati, dan jika mereka tahu kalau aku masih hidup, mereka pasti akan datang kembali. Oleh karena itu, kita membutuhkan lebih banyak sekutu lagi. Hanya saja monster-monster yang ada di gunung ini tidaklah cukup. Maka dari itu, aku meminta kepada kalian dalam waktu 5 hari, cari semua monster yang ada di gunung ini. Bawa mereka semua ke tempat ini. Tidak peduli mereka memiliki potensi apakah tidak. Dan untuk mereka yang menolaknya, bunuh semua monster yang menolak untuk takluk. Dan apa yang harus kalian lakukan jelas, tangkap monster sebanyak mungkin, ujar dari Xiu. Sedangkan untuk Musang Madu, ia berteriak histeris. Dan ternyata ia begitu histeris karena ia melihat Shocking ada di depannya. Musang Madu dan juga Winwolf, mereka sungguh sangat histeris, bahagia melihat Shocking ada di hadapannya. Karena di sini ia mengira kalau Shocking yang ada di depannya ini adalah Shocking yang pernah bersama mereka dulu. Dan hal itu pun sungguh wajar bagi Xiu yang melihatnya. Ya, itu benar di mata mereka. Shocking dan juga Xiaoling, mereka telah mati dan mereka pasti sangat senang dapat bertemu kembali dengan Shocking. Selain itu, di sini Xiu ia juga berujar, Shocking,
kembalilah kau ke dunia manusia, karena kami tidak bisa hidup tanpa bantuanmu. Baik, baik Master, sambut dari Shocking dengan penuh bahagia. Sedangkan untuk Ziyu, ia tahu dalam waktu 5 hari lagi kekuatan spiritual akan meledak. Dan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh dirinya. Sedangkan untuk dua manusia mutan ini, mereka pun masih terpesona dengan kecantikan Shocking. Siapa wanita itu? Dia sungguh sangat cantik, ujar dua pria jomblo ini. Waduh. Sedangkan di sisi lain, di padang gurun, wah sial. Ini semua karena ulah dari para king cobra itu. Dia telah benar-benar membuang-buang waktuku yang berharga. Ya, tenanglah sis. Kendalikanlah dirimu, sambut rekan yang ada di sebelahnya. Jika bukan karena monster ular itu, aku sudah seharusnya kembali kepada Master lebih awal, ujar Kyobe yang telah ada di ranah extraordinary tingkat 1. Yang saat ini ia juga ditemani oleh Bull Demon. Sedangkan di sisi lain Mas Gondrong, ia sungguh sangat stres. Ia sungguh stres karena ternyata hasil karyanya selama setengah tahun ini ternyata harus hancur berantakan. Sial. Kerja kerasku selama setengah tahun ini tidak terlihat lagi. Sedangkan untuk bocah Fei, ia berujar, tidak apa. Setidaknya kan kita masih bisa hidup. Ya, kau benar. Bisa kembali hidup setelah mati. Perasaan ini sungguh sangat luar biasa, ujar Mas Gondrong ini. Maka dari itu, aku harus memulai semua ini dari awal lagi. Feng, kau harus membantuku ya, ujar Mas Gondrong ini. Tidak. Aku punya banyak anak kecil yang harus aku urus, ujar bocah Feng itu. Sedangkan untuk Ziyu, ia merasa kalau semua akar-akar gila miliknya telah dapat menyebar ratusan meter di dalam tanah sejak ia naik ke ranah extraordinary tingkat 3. Dan ia juga merasa kalau setengah area gunung telah dapat ditutupi oleh semua akar gila miliknya. Bahkan di sini Ziyu ia juga merasa kalau 9 akar utama telah tumbuh dengan sangat signifikan dibandingkan yang sebelumnya. Namun ketika Ziyu ia mencoba membuka window status, ia melihat ternyata tidak ada yang berubah. Hanya ada beberapa tambahan item yang membuatnya sedikit ternotis, yaitu skill unik kristalisasi yang dapat membuat dirinya menjadi kebal. Maka dari itu dengan mencoba skill barunya itu, di sini Ziyu ia pun berujar, sekarang pertahananku akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya dengan skill unik ini. Dan aku juga dapat merasakan peningkatan kekuatan pertahananku yang aku miliki. Dan itu juga membuat Ziyu ia sungguh sangat senang. Mari kita lihat skill unik lainnya, yaitu sekarang aku memiliki kemampuan untuk mengekstrak kekuatan spiritual. Apa itu ya? Tapi ya udahlah, baiklah. Ayo kita coba. Dan target percobaannya jelas adalah musang madu yang sedang asik tidur dan tahu-tahu disengat. Disengat oleh Ziyu. Dan itu juga membuat Ziyu lalu mendapatkan 3000 poin evolusi hanya dengan satu suntikan itu. Dengan kemampuan ini, aku dapat menyerap energi spiritual dari makhluk lain. Ini sungguh sangat luar biasa, pikir dari Ziyu. Dengan begini, pertempuranku melawan manusia tidak akan lagi berakhir dengan kehancuran. Baiklah. Maka dari itu, langkah selanjutnya aku ingin melakukan evolusi basic skill, yaitu tingkat regenerasi. Dengan meningkatnya skill regenerasi Ziyu, ia tidak lagi akan dapat mati selama akarnya masih ada. Walaupun itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin sekitaran beberapa bulan hingga beberapa dekade. Lain meningkatkan skill regenerasi Ziyu, ia juga kini dapat membangkitkan jantung pohon. Mendapatkan skill unik lagi membuat Ziyu pun sedikit syok dan bahagia tentunya. Jantung pohon, aku punya jantung. Ini aneh. Jika mereka membunuhku lagi di masa depan, selama ada jantung pohon ini, aku dapat bangkit kembali. Di sini Ziyu ia juga tahu selama tubuh utamanya dan juga jantung pohon ini tidak hancur di waktu yang bersamaan, dirinya akan dapat kembali bangkit lagi. Dalam arti lain, kini aku akan menjadi makhluk immortal. Mantap. Tapi dengan adanya jantung pohon yang akan menjadi nyawa cadangan, maka dari itu aku harus menyimpan jantung pohon ini kepada seseorang untuk menjaganya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapa? Siapa yang dapat menyimpan jantung pohon ini ya? Pikir dari Ziyu. Namun selain itu ada satu lagi yang menjadi pertanyaan bagi Ziyu adalah Darkness. Darkness, apa itu? Apa itu zaman kegelapan yang dikatakan oleh sistem yang sebelumnya ya? Pikir dari Ziyu. Sedangkan di sisi lain, saat ini region militer kedua, para unit penjaga, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran seseorang, yaitu Xiao.
Xiaoqing. Dan mereka juga tidak percaya kalau ternyata Xiaoqing masih hidup. Nona Xiaoqing, kau masih hidup? Ya, setelah tiba di markas pusat, Xiaoqing ia pun langsung pergi mandi. Dan di sela-sela ia membersihkan tubuhnya, ia juga mengingat kata-kata dari Ziyu yang berujar, "Xiaoqing, tolong bantu aku investigasi tentang Jenderal Li dan kumpulkan semua informasi tentang dirinya. Aku ingin tahu apa arti dari awakening yang telah ia sebutkan sebelumnya." Dan benar saja, setelah Xiaoqing ia membersihkan tubuhnya, Xiaoqing ia pun langsung pergi bergegas menuju lorong kantor milik Jenderal Li. Dan di tempat ini, di kantor milik Jenderal Li, ia tidak menemukan apapun. Xiaoqing ia tidak menemukan informasi berharga apapun walaupun ia telah mencoba untuk mengakses komputer pribadi milik Jenderal Li. Hingga di satu momen, Xiaoqing ia pun ternotis akan sebuah lukisan poster yang ada di dinding kantor milik Jenderal Li. Namun ternyata dari balik lukisan itu ternyata terdapat sebuah lorong sempit di mana ia menyimpan semua rahasianya. Dan begitu Xiaoqing ia mengikuti lorong itu, ia pun sedikit ternotis dengan apa yang telah ia temukan di tempat ini. Sedangkan di sisi lain saat ini Ziyu ia menggunakan skill unik miliknya untuk dapat melindungi hutan yang ia miliki menggunakan teknik spiritual field. Ya, dengan menggunakan teknik spiritual field ini, aku bisa melindungi area dalam ratusan mil dan sepenuhnya menyamarkan ini dari dunia luar. Dan seharusnya dengan kekuatan yang aku miliki ini, ketika ada musuh yang masuki wilayahku ini, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis untuk musuh yang memang memiliki level yang lebih rendah daripada diriku. Iya, tidak begitu berpengaruh juga sih untuk mereka yang memang memiliki level yang setara atau ya lebih tinggilah daripada diriku. Namun ya, aku yakin di masa depan radiusnya seharusnya akan jauh lebih kuat lagi, pikir dari Ziyu. Namun di sela-sela itu, tiba-tiba saja Ziyu ia pun dikejutkan dengan Xiaoqing yang tiba-tiba saja muncul. "Master, aku menemukan apa yang kau minta." Di sini Xiaoqing ia pun berujar kalau Jenderal Li ternyata ia telah membangkitkan ingatan dari seorang Sword Master yang ada di era sebelumnya. Sini Xiaoqing ia juga berujar, "Master, aku telah menemukan banyak sekali barang-barang yang berasal dari era yang tidak sama dengan zaman ini. Aku menemukan itu semua di kantornya milik Jenderal Li. Dan di antara semua barang-barang itu, aku juga menemukan sebuah buku sejarah." Ya, mendengar hal itu membuat Ziyu ia pun bertanya, "Buku sejarah? Apa isi buku itu?" Ya, di sini Xiaoqing ia bercerita kalau dulu, zaman dulu atau di era yang sebelumnya ada sekitar 3.000 orang yang memiliki garis keturunan Dao dan juga dewa yang telah memanifestasikan diri mereka sendiri di dunia fana. Namun di akhir era itu, para great magician yang berniat untuk menantang takdir mereka semua harus berakhir dengan kematian, dengan jiwa mereka tersebar dan tidak pernah lagi dapat bereinkarnasi kembali. Hei, mendengar hal itu membuat Ziyu ia berpikir, sepertinya ini seperti dunia kultivasi. Sedangkan untuk Xiaoqing yang melanjutkan ceritanya, ia berujar, menurut Jenderal Li, orang-orang yang seperti dirinya yang memiliki kekuatan Dao dan juga dewa dapat selamat dari insiden akhir era itu, murni itu adalah sebuah keberuntungan. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan bakat yang sangat luar biasa untuk dapat bereinkarnasi itu sungguh sangat sulit. Ya, mendengar hal itu, di sini Ziyu ia pun mengambil sebuah kesimpulan. Sepertinya zaman kultivasi itu sama dengan zaman spiritual recovery ini, yang mana pada ketika energi spiritual itu mulai menghilang dari dunia ini, maka orang-orang yang memang memiliki kekuatan spiritual juga mereka akan mulai menghilang. Namun sepertinya orang-orang yang berasal dari zaman era kultivasi itu, sejak kemunculan energi spiritual itu kembali ke dunia ini, mereka mulai dapat kembali bereinkarnasi lagi satu persatu dan berniat untuk kembali mengambil atau berdiri di puncak dunia ini lagi. Dan sepertinya bukan cuma aku saja yang telah bereinkarnasi kembali ke dunia ini. Dan sepertinya sistem ia juga takut akan suatu hal itu. Di sini Ziyu ia juga berujar mungkin saja orang-orang yang berasal dari zaman kultivasi itu mereka sedang menyembunyikan diri, menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dan menunggu momen yang tepat untuk dapat mulai bergerak kembali, pikir dari Ziyu. Sedangkan untuk Xiaoqing ia juga berujar, Master, menurut pandangan dari Jenderal Li, telah terjadi perubahan di surga dan juga bumi di antara dua era ini, era kuno dan juga era saat ini. Mereka yang telah bereinkarnasi, mereka harus segera berevolusi dan bertahan hidup dan juga menyesuaikan diri dengan dunia ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Jenderal Li. Dan dalam hal ini, titik awal kita
Kita memulai dari titik yang sama dengan mereka, tapi metode evolusi yang telah kita miliki ini mungkin saja tidak akan pernah semaju metode yang telah mereka miliki. Karena ya, mau bagaimanapun mereka lebih dulu berpengalaman dalam hal kultivasi spiritual ini. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Ziyu. Selain itu, di sini Ziyu ia juga bertanya, lantas bagaimana dengan situasi yang ada di federasi saat ini? Ya, di sini Shocking ia berujar kalau saat ini federasi pemerintah mereka mengalami kerugian yang sangat luar biasa mengerikan dan mereka juga tidak akan lagi berani menyerang dalam waktu dekat. Namun ya, yang menjadi persoalan meskipun Jenderal telah mati, tapi ia masih memiliki 8 orang murid berbakat yang ada di bawah komandonya secara langsung. Dan jelas 8 orang itu mereka semua masih hidup. Dan menurutku mereka sungguh sangat kuat. Dan lagi mereka juga akan dibagi menjadi beberapa grup tertentu. Maka dari itu Master, kekuatan manusia tidak boleh lagi dipandang rendah. Maka dari itu aku ingin mengambil kesempatan ini untuk masuk ke dalam federasi lebih tinggi lagi. Mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. Bahkan jika aku gagal dalam misi untuk dapat menyusup ke dalam federasi lebih jauh, paling tidak aku tidak akan pernah membiarkan manusia menjadi penghalang bagi Master. Karena aku tidak akan pernah lagi membiarkan insiden ini terulang kembali, ujar dari Shocking. Sedangkan untuk para monster-monster milik Ziyu, mereka semua mulai berjalan masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi. Mereka menjelajahi hutan di luar wilayah kekuasaan milik Ziyu untuk merekrut pasukan baru. Yang jelas, perekrutan anggota baru ini adalah perekrutan dalam jumlah yang sangat-sangat besar dengan aturan yang sangat ketat. Karena bagi mereka yang tidak mau ikut, mereka akan mati. Dan jelas, ini akan membawa Ziyu mendapatkan pasukan yang jelas lebih banyak, lebih kuat, dan tentunya lebih mengerikan. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with a Big 3 dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan terima kasih. Bye. Waduh. Halo sobat anime, gas lagi yo Evolution Begin with a Big 3. Langsung aja kita gaskan lagi season 2 nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Ziyu memberikan perintah kepada bawahannya untuk segera bergerak mencari kekuatan baru, Ziyu ia juga memberikan aturan ketat di mana jika saja ada monster yang menolak untuk takluk, maka monster itu harus segera dibunuh. Dan benar saja, sesuai dengan instruksi dari Ziyu, kini satu persatu monster yang ada yang dimiliki oleh Ziyu, mereka pun mulai berburu untuk mencari anggota baru. Sedangkan untuk Ziyu sendiri, setelah ia mencapai ranah extraordinary tingkat 3, ia sungguh sangat yakin dengan kekuatannya yang ada saat ini. Ia yakin kalau kini dirinya tidaklah mungkin lagi akan kesulitan untuk dapat mengkontrol jumlah pasukan baru yang akan segera datang. Selain itu, kini tumbuhnya bunga-bunga spiritual yang ada di sekitaran batang utama miliknya membuat Ziyu ia berujar, "Hey, setelah aku naik ke ranah extraordinary tingkat 3, kini bunga-bunga spiritual itu muncul kembali. Jika saja ada Bull Demon, aku pasti akan memberikannya kepada dirinya. Tapi karena dia tidak ada, jadi aku harus memberikan bunga ini kepada siapa ya? Pikir dari Ziyu. Namun tiba-tiba saja ia pun terfikir akan satu anak buahnya, yaitu Mas Gondrong. Ini makanlah, ujar dari Ziyu sembari memberikan bunga spiritual itu kepada Mas Gondrong ini. Walaupun Mas Gondrong ia juga tidak tahu apa efek dari bunga yang diberikan oleh Ziyu, tapi yang jelas di sini Mas Gondrong ketika ia memakannya, ledakan energi spiritual membanjiri tubuhnya. Dan hal itu juga membuat Ziyu yang melihatnya, ia juga tidak menyangka kalau ternyata bunga spiritual ternyata itu dapat merubah bentuk tubuh murni menjadi makhluk spiritual. Ini sungguh sangat luar biasa. Apakah artinya Mas Gondrong ini ia memiliki bakat yang ada di atas rata-rata ya? Karena memang di sini Mas Gondrong ia terlihat sungguh sangat kokoh, sangat kokoh dengan penampilan barunya itu. Dan untuk Mas Gondrong, ia juga kini mendapatkan skill baru, yaitu skill elemen bumi. Ini kekuatan baruku kah? Andai saja kalau aku telah memiliki kekuatan yang seperti ini ketika aku melawan vampir itu, pasti
Ya, kau pasti bisa mengalahkannya, sambut dari Ziyu. Di masa depan, kau akan terbiasa dengan kekuatan barumu dan kau akan mulai bergantung dengan kekuatanmu itu, sambut dari Ziyu. Ya, setelah mendapatkan kekuatan yang sungguh sangat luar biasa dan dapat naik ke ranah extraordinary atas bantuan dari Ziyu, membuat Mas Gondrong ia pun bersumpah setia kepada Ziyu. Master, aku bersumpah kepada dirimu untuk terus mengikuti Anda. Aku bersumpah tidak akan tergoyahkan di sisa hidupku, ujar Mas Gondrong itu. Baik, sambut dari Ziyu sembari pergi meninggalkan Mas Gondrong. Setelahnya, Ziyu ia pun berniat untuk terus melakukan upgrade. Dan kali ini ia akan meningkatkan kemampuan dari elemen tanah miliknya, naik ke tingkatan 3. Baiklah, ya Ziyu ia pun langsung meningkatkan kekuatan skill elemen tanahnya ke tingkatan 3. Yang jelas, hal itu akan membuat Ziyu semakin luar biasa OP lagi. Dan dengan kemampuan barunya, Ziyu ia yakin kalau ia tidak akan kalah lagi, tidak akan pernah lagi dapat disentuh oleh manusia. Lihatlah baik-baik. Aku akan menjadi lebih kuat lagi. Ya, dengan kekuatan barunya itu membuat Ziyu setelah sekian lama akhirnya aku bisa berjalan, ujar dari Ziyu. Dan itu jelas membuat Qian yang sedang menengger di batang milik Ziyu yang kekar, keras dan juga panjang. Waduh, membuat Qian ia berujar, "Master, selamat." Di sini Qian ia juga berujar, "Master, tapi apakah benar tidak apa-apa jika kau melepaskan ledakan spiritual yang seperti itu? Bagaimana jika manusia itu datang lagi ke sini, Master?" Sambut dari gadis montok Qian. Tidak apa," ujar dari Ziyu. Gelombang kekuatan spiritual akan terjadi lagi dalam waktu 3 hari lagi. Jadi ya, mereka tidak akan berani untuk datang lagi. Aku melakukan ini hanya karena untuk memberitahukan mereka kalau aku masih hidup. Dan dalam waktu 3 hari lagi, kita akan mengumumkan kepada manusia kalau kita semua ini masih hidup. Dan kali ini kekuatan yang kita miliki tidak akan kalah karena memang kali ini kita memiliki jumlah kekuatan pasukan yang jauh lebih kuat, ujar dari Ziyu. Setelah ia mendapatkan tambahan jumlah pasukan yang jelas lebih kuat dan juga lebih banyak daripada yang sebelumnya. Selain itu, di sini Qian ia juga berlutut dan ia bersumpah setia kepada Ziyu dengan berujar, "Master, aku bersumpah kalau aku akan selamanya bertarung untuk dirimu." Ya, Qian, kau sudah berada di tingkatan beginner stage 6 terlalu lama. Maka dari itu, hari ini aku akan membantumu untuk naik level, ujar dari Ziyu sembari memberikan life essence miliknya kepada Qian. Selain itu, di sini Ziyu ia juga sadar setelah ia naik ke tingkatan extraordinary tingkat 3, konsentrasi dari life essence miliknya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bahkan lebih kuat 10 kali lipat daripada yang sebelumnya. Selain itu, Ziyu ia juga sadar kalau Qian memiliki setengah atribut tanaman miliknya dan itu akan membantu Qian untuk dapat menyerap life essence lebih efektif lagi. Dan benar saja, setelah diberikan life essence dari Ziyu, membuat Qian kini ia dapat melakukan terobosan naik ke tingkatan beginner stage 9. Selain Qian yang dapat keuntungan yang sangat luar biasa setelah ia naik 2 level dalam sekejap mata, di sini Ziyu ia juga sedikit ternotis karena tiba-tiba saja skill Seed of Vitality miliknya dapat naik ke tingkatan 3. Di mana skill Seed of Vitality dapat membuat Ziyu membuat hutan dalam sekejap mata. Dan itu membuatnya sadar kalau sepertinya skill ini akan otomatis update, otomatis naik seiring perkembangan dari kekuatan milik Qian. Namun ia melihat Qian yang juga memiliki skill Seed of Vitality, membuat Ziyu pun sadar kalau kekuatan Qian seorang diri ternyata sudah cukup, lebih dari cukup untuk dapat menghancurkan sebuah kota seorang diri. Setelahnya, di sini Ziyu ia juga meminta kepada Qian untuk segera pergi. "Qian, pergilah kau dan carilah lebih banyak sekutu untuk diriku. Tapi ya, kali ini namamu bukan lagi Qian dan untuk namamu saat ini adalah Tron," ujar dari Ziyu. Sedangkan di sisi lain, buaya gila, ia begitu bersemangat. Ia sungguh sangat bersemangat ketika ia dapat bertemu dengan lawan yang seimbang. Ya, akhirnya aku bertemu dengan makhluk yang sama dengan diriku. Ya, makhluk yang ada di tingkatan extraordinary.
Sedangkan untuk yang lain, bam, Bangau Sakti. Ia pun berburu untuk mendapatkan pasukan untuk Ziu yang akan bekerja di bawah komandonya. Sedangkan di sisi lain, di sebuah gua yang sungguh sangat dingin dan sunyi, terdapatlah sosok makhluk yang menjaga gua itu. Dan itu adalah monster tingkat extraordinary tingkat 2. Dan yang melakukan pemantauan di area gua ini yang dijaga oleh monster tingkat itu, ternyata adalah Mas Gondrong yang berujar, sial, monster yang ada di tempat ini ada di tingkatan extraordinary tingkat 2. Lantas bagaimana bisa aku menangkapnya? Kalau begini ya, aku mungkin harus mempertaruhkan segalanya untuk bertarung melawannya. Bahkan mungkin saja aku harus mempertaruhkan nyawa. Tidak. Aku rasa aku harus segera memberitahukan hal ini kepada Master. Hanya Master lah yang dapat mengalahkan monster itu, ujar Mas Gondrong ini yang memang tidak mau mengambil resiko. Namun ketika ia ingin kabur, tiba-tiba saja ia mendengar ada seseorang yang berujar, "Hei, kau sudah sampai ke tempat ini, kenapa kau pergi terlalu terburu-buru?" Bah! Ya, Mas Gondrong ia pun ketahuan oleh monster penjaga goa misterius itu. Di mana monster itu ia juga berujar, "Kau, apa yang kau mau?" Sedangkan di sisi lain saat ini, akar gila beraksi. Tapi kali ini akar gila itu bukanlah milik Ziu, tapi itu adalah akar gila milik Qian. Qian yang sedang melakukan misi penaklukan. Dan dalam misi kali ini, Qian yang ditemani oleh Wind Wolf. Sedangkan di sisi lain saat ini, muncullah ribuan monster datang. Ribuan monster itu pun datang ke arah Ziu dan mereka semua itu melewati sebuah kolam spiritual yang telah dibangun oleh Ziu. Dan untuk monster-monster yang melewati kolam spiritual, jelas itu akan membuat mereka semakin kuat lagi. Ya, semua monster yang baru saja bergabung ini mereka telah melalui sebuah proses pemurnian yang ada di kolam spiritual. Kolam itu ternyata tidak hanya membuat mereka semakin kuat, tapi itu juga dapat membuat mereka membedakan mana kawan dan juga mana lawan, ujar dari Ziu. Tapi dari semua monster yang ada di tempat ini, Ziu ia pun tertarik dengan satu monster unik, yaitu seekor landak. Landak yang ada di tingkatan extraordinary. Di mana landak itu juga memiliki skill unik one hit one kill. Dan hal itu membuat Ziu ia berujar, "Hey, skill lifeblood-nya itu sungguh sangat luar biasa. Skillnya sungguh sangat mematikan, tapi kenapa ia tidak menggunakan skill itu ketika ia ditangkap ya?" Pikir dari Ziu. Namun untuk landak kecil ini ia berujar, "Tidak, kau ditemani terlalu banyak monster dan skill itu hanya dapat digunakan satu kali saja," ujar landak itu. Baiklah, itu masuk akal kok, sambut dari Ziu. Di sini Ziu ia juga berujar, "Ya, sekarang kau pilih. Apakah kau mau bergabung dengan kami atau kau akan..." Tidak. Ya, aku mau bergabung dengan kalian. Kumohon, jangan bunuh aku," ujar landak itu. Padahal dia adalah monster yang sangat kuat lah, tapi bisa-bisanya dia dijinakkan seperti ini. Tidak menarik, ujar dari Ziu. Namun ya, di sela-sela seleksi monster yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja Ziu ia merasakan tekanan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh monster lainnya. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, ada makhluk yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Ia sedang datang ke arah sini. Ya, kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Kekuatannya itu setidaknya ada di angka 100.000. Tidak, 200. Ya, 200.000 energi spiritual. No, 300.000 energi spiritual." Dan ternyata kekuatan itu berasal dari seekor panda. Seekor panda yang datang bersama Mas Gondrong. Dan di sepanjang perjalanan di sini panda itu ia juga terus bertanya-tanya tentang Ziu. Oi, Mas Gondrong, apakah benar Gotri itu ya sekuat yang dikatakan oleh mereka? Apakah kalian benar-benar sedang mengumpulkan pasukan monster? Apakah temanmu itu yang QB itu benar-benar memiliki 9 ekor? Apakah Flash itu suka pada Qian? Ya, panda kecil itu ia terus-terusan aja bertanya-tanya kepada Mas Gondrong sepanjang perjalanan. Dan itu membuat Mas Gondrong ia sedikit kesal dengar semua ocehan dari panda kecil itu. Waduh, ini sungguh sangat menyebalkan. Tapi ya, aku juga gak bisa mengalahkannya. Jadi ya gimana? Tapi ya tiba-tiba saja di sini panda kecil itu ia pun berhenti. Dan itu membuat Mas Gondrong yang bertanya, "Hei, kenapa? Perjalanan kita ini masih jauh loh." Ya, di sini panda kecil ini ia berujar, "Gotri,
Kenapa kau bersembunyi? Keluarlah. Dan benar saja, mereka berdua ternyata telah diawasi oleh Ziyu. Sedangkan untuk Ziyu, ia pun sedikit ternotis dengan panda kecil ini karena ia sungguh sangat lihai dalam berbicara. Hei, bagaimana bisa panda ini bicara seperti ini dan itu sangat lancar? Dan itu juga membuat Ziyu ia berujar, "Hei, apakah kau panda yang kabur dari kebun binatang?" Tidak, tentu saja tidak. Tapi ya ada ribuan orang sih yang mengejarku. Tapi ya pada akhirnya mereka semua tidak dapat menangkapku. Ujar panda kecil itu. Namun di sini melihat Ziyu yang sepertinya tidak tertarik dengan kata-kata ini, tidak tertarik dengan pembicaraan itu, membuat panda kecil ini ia berujar, Hei, apakah kau bisa memberikanku nama? Ya, tentu saja kita bisa mendiskusikan itu nanti. Sekarang naiklah, aku akan memberikan kalian tumpangan, ujar dari Ziyu yang ingin segera membawa mereka. Tapi di sini panda kecil itu ia menolaknya. Tidak. Terima kasih. Aku lebih suka bergelinding. Aku akan sampai dalam sekejap mata kok dengan bergelinding. Dan benar saja kini panda itu ia pun bergelinding pergi menuju tempat Ziyu. Walaupun ya pada akhirnya ia tetap memutuskan untuk naik ke akar gila milik Ziyu setelah kepalanya bonyok banyak nabrak bebatuan yang ada di area gunung. Waduh. Namun tak lama setelahnya, kini panda kecil itu ia pun tiba di hutan milik Ziyu. Dan itu sungguh sangat memukau matanya. Wah, tempat ini sungguh sangat indah sekali, ujar panda kecil itu. Di sini Ziyu ia juga berujar, "Hei, kau adalah monster yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2 pertama yang ada di tempat ini." Namun untuk panda ini ia malah salah fokus dengan inti Ziyu yang botak itu, pikir panda ini. Waduh. Di sini panda itu ia juga berujar, "Master, kau tenang saja. Aku datang juga tidak dengan tangan kosong. Aku membawakanmu Fire Spirit Stone sebagai hadiah." Hei, melihat Fire Spirit Stone ini, Ziyu ia bertanya, "Hei, kau mendapatkan benda ini dari mana?" "Ya, dari gua. Aku menjaga goa yang aku jaga itu penuh dengan Fire Spirit Stone ini. Aku akan memberikan semuanya kepada dirimu kalau kau mau mengizinkan aku tinggal di tempat ini," ujar panda kecil itu. Memberikan semuanya kepadaku. Ini adalah tawaran yang sungguh sangat luar biasa. Pantas saja para manusia sungguh sangat menyukai kalian. Tapi ya meskipun dia hanyalah binatang, ia sungguh tahu cara untuk memberikan hadiah dan ini sungguh sangat menakjubkan, pikir dari Ziyu. Namun karena Ziyu telah mendapatkan hadiah, ia pun memutuskan untuk memberikan hadiah pula untuk panda itu, yaitu sebuah gentong. Gentong yang isinya adalah wine buatan dari sekumpulan monyet ini, wine khusus yang dibuat oleh para golden monkey. Namun ya begitu gentong itu dibuka, aromanya sungguh sangat luar biasa dan itu langsung aja dicocol. Wah, enak tenan ujar panda kecil ini. Namun untuk Ziyu yang melihat atribut yang dimiliki oleh panda itu, ia sungguh sangat kagum. Karena memang panda itu sungguh sangat luar biasa kuat dan juga sangat mengerikan tentunya. Karena memang panda ini ia memiliki kemampuan Spirit Devour, ya gitulah. Dan mampu menelan 5 elemen spiritual stone yang akan memberikan resistensi elemen yang sangat beragam. Ya, monster seperti ini dia harus tinggal bersama kami, ujar dari Ziyu. Namun di sini Ziyu ia juga berujar, "Oi, karena kau sungguh sangat menyukai wine itu dan kau ingin tinggal bersama kami. Baiklah. Kau akan menjadi salah satu dari 9 Great Beast milikku yang ke-9. 9? Kenapa 9? Apakah itu karena aku yang paling kuat?" tanya panda itu. "Ya, kau benar. Rank 9 adalah rank terkuat." Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin With A Big 3 dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya manusia mereka akan mulai sadar kehadiran Ziyu yang memang belum mati. Dan tentunya akan ada juga ledakan energi spiritual yang akan datang, yang akan membuat para monster-monster akan semakin kuat lagi dan juga tentunya mengerikan bagi umat manusia. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Evolution Begin With A Big 3. Dan sampai jumpa, thank you, bye. Halo sobat nih, Megas lagi yo, Evolution Begin With A Big 3. Langsung aja kita gaskeun. Waduh.
Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Ziyu mendapatkan pasukan baru yang memang super OP, yaitu panda kecil ini, kecil-kecil cabai rawit, karena ia ada di ranah extraordinary tingkat 2, yaitu satu tingkat di bawah Ziyu. Ya, setelah mengamankan panda kecil itu ada di pihaknya, di sini, di sisi lain, pemerintah, mereka pun sadar kalau ledakan energi spiritual akan terjadi dalam waktu dekat, sekitar 2 hari lagi akan menyapu seluruh dunia. Bahkan mereka juga tahu kalau ledakan energi spiritual itu akan membunuh orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan mereka juga sadar dan telah bersiap untuk masuk ke dalam zaman kegelapan. Maka dari itu, pemerintah mereka pun akan bersiap-siap untuk menghadapi ledakan energi itu dan memastikan penduduk akan tetap aman di dalam kota selama ledakan energi spiritual itu terjadi. Namun di sini salah satu pimpinan dalam rapat ini, ia juga berencana untuk menyebarluaskan metode spiritual yang telah mereka dapatkan agar dapat diakses oleh semua para penduduk dunia. Ya, mendengar hal itu membuat salah satu pimpinan lainnya ia berujar, "Hei, apakah kau berbicara tentang fraksi Ancient Martial? Tapi kita belum siap untuk melakukannya." Dan hal itu pun dibenarkan oleh para pimpinan lainnya yang mengatakan kalau orang-orang tua itu saat ini mereka sedang menikmati evolusi yang dibawa oleh energi spiritual. Ya, hal ini merujuk kepada orang-orang yang berhasil melakukan reinkarnasi dari zaman kuno yang ada di dalam catatan milik jenderal yang sebelumnya dibahas oleh Shioke. Namun ya, pemerintah juga saat ini bingung tentang apa yang harus mereka lakukan ketika ledakan energi spiritual itu terjadi, khususnya di wilayah para monster. Sedangkan di sisi lain, di tempat Ziyu, ya Ziyu, ia pun merasakan kalau ledakan energi spiritual sepertinya sudah dimulai. Di sini Ziyu ia juga tidak menyangka akan suatu hal. Ya, aku sebelumnya telah menyegel lubang yang sebelumnya terkena ledakan misil itu. Tapi ya, sebagai hasilnya hal itu malah mempercepat datangnya energi spiritual itu. Dan sepertinya ledakan energi spiritual itu tidak akan terjadi dalam waktu 2 hari lagi. Dan seharusnya hal itu akan terjadi malam ini, pikir dari Ziyu. Maka dari itu, di sini Ziyu ia pun mengumumkan hal ini kepada seluruh monster-monster yang ada bersamanya saat ini. Di sini Ziyu ia berujar semuanya. Gelombang kedua energi spiritual akan segera terjadi. Meskipun ledakan itu akan terjadi dalam 2 hari lagi, tapi karena aku dapat mengarahkan langsung ke arah hutan ini, maka hal itu akan terjadi malam ini. Namun yang menjadi masalahnya adalah kalian. Ya, kalian semua harus dapat menahan serangan energi spiritual itu. Karena jika kalian tidak dapat menahannya, tubuh kalian akan meledak dan kalian akan mati. Namun untuk kalian yang dapat menahan dan juga menikmatinya, kalian jelas akan menjadi lebih OP lagi. Maka dari itu, untuk mereka yang tidak percaya diri dapat bertahan dari ledakan energi spiritual itu, kalian dipersilakan untuk pergi. Wah, sambut para monster-monster yang telah bersiap bersemangat menyambut energi spiritual itu. Ya, melihat respon dari para monster-monsternya, di sini Ziyu ia pun bersiap untuk melepaskannya. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Ya, Ziyu di sini Ziyu ia pun melepaskan energi spiritual yang tertahan di tempat ini, dan itu sungguh sangat indah. Ledakan energi spiritual membanjiri hutan ini, memberikan kekuatan yang sungguh sangat luar biasa bagi para monster. Para monster mereka juga mulai dapat merasakan energi yang sangat luar biasa besar mengalir di dalam tubuh mereka. Namun ya, selain para monster yang akan mendapatkan energi spiritual yang sungguh sangat luar biasa di tubuh mereka, tapi ada beberapa monster yang memang tidak dapat menahannya. Dan salah satunya adalah Winwolf ini yang harus berakhir dengan BAM! Meledak. Tubuhnya harus meledak karena ia tidak dapat menahan energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka dari itu, di sini Ziyu ia pun berujar semuanya. Aku peringatkan sekali lagi, bagi siapapun yang tidak dapat menahannya, pergilah dari tempat ini. Wah, ya kini para monster-monster yang sekiranya tidak percaya diri, mereka semua memutuskan untuk pergi dari tempat ini jika mereka tidak mau meledak dan juga mati. Namun dari semua kejadian yang ada di tempat ini, ada satu hal yang menotis Ziyu, yaitu akhirnya ada yang berhasil melakukan terobosan, dan itu adalah Musang Madu dan juga White
White Tiger. Mereka berevolusi naik kerana extraordinary tingkat 1. Di sini Ziyu ia juga berujar, dalam waktu 48 jam ke depan, kalian akan segera mengalami peningkatan kekuatan yang sungguh sangat luar biasa. Selain dua monster milik Ziyu itu, di sini Baby Falcon dan juga Bangau Sakti, mereka pun juga melakukan sebuah evolusi. Namunlah, ledakan energi spiritual yang dilepaskan oleh Ziyu ternyata dapat memberikan tekanan yang sungguh sangat luar biasa ke seluruh area hutan. Dan itu juga membuat para monster-monster yang ada di hutan mulai tertarik dengan ledakan energi spiritual yang ada di dekat Ziyu. Dan itu membuat mereka datang. Dan itu juga membuat Ziyu berujar, ya, mereka akhirnya datang. Dengan bergantungnya mereka kepada energi spiritual itu, gelombang monster tanpa akhir akan segera datang menyerbu ke arahku. Dan ini membuatku teringat akan masa lalu. Dan saat itu, aku hanya mendapatkan 149 poin evolusi. Dan untuk saat ini, kira-kira berapa banyaklah yang akan aku dapatkan? 1000, 10.000, atau mungkin 1 juta poin evolusi. Wah! Ya, ledakan energi spiritual yang dilepaskan oleh Ziyu yang memancing para monster-monster itu datang. Ternyata hal itu juga disadari oleh pihak manusia. Di sini pihak manusia mereka pun panik dengan ledakan energi spiritual yang dilepaskan oleh Ziyu. Dan itu juga membuat mereka berujar, apa-apaan ini? Terdapat ledakan energi spiritual di sekitaran hutan. Kekuatan spiritual itu terbaca di angka 800.000 dan terus menaik hingga angka 1 juta. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Bukankah monster yang ada di tempat itu sudah mati semua? Ya, mereka semua, pihak manusia yang ada di kantor pusat, mereka semua pun panik dan shock dengan peristiwa yang terjadi di sekitaran hutan Ziyu. Bahkan mereka juga menduga sepertinya Ziyu, sang Gotri, ternyata belum mati sepenuhnya. Dan untuk memastikan tentang apa yang terjadi di tempat itu, di sini pihak manusia mereka ingin menggunakan satelit pemantau. Nyalakan satelit pengawas dan arahkan langsung ke area hutan. Bukankah dia sudah mati? Jikapun dia tidak mati, seharusnya dia juga sekarat dan lantas bagaimana bisa ia kembali secepat ini? Pikir orang-orang kantor pusat yang shock dengan peristiwa itu. Namun kepanikan mereka juga tidak sampai di sana saja. Ditambah ketika mereka pun menyadari kalau saat ini ternyata akses mereka dalam menggunakan satelit ternyata tidak dapat dilakukan. Mengingat ternyata satelit pengawas telah dihancurkan oleh Ziyu tempo hari. Siap, 800.000 kekuatan spiritual. Bagaimana bisa kita melawannya saat ini? Pikir para pejabat pemerintah. Sedangkan untuk Ziyu, ia sudah membantai para monster-monster yang datang ke arah dirinya. Dan di sini Ziyu ia juga telah menyeleksi beberapa para monster yang memang sekiranya dapat berguna untuk dirinya. Dan hasil pertarungan itu membuat Ziyu mendapatkan poin evolusi sebanyak 720.000. Ya, aku tidak menyangka kalau gelombang spiritual kali ini akan membuat sejumlah monster naik ke tingkatan extraordinary. Jika saja aku tidak naik ke tingkatan 3, sudah pasti akan sulit bagi diriku untuk dapat melawan mereka semua. Terutama dua monster kuno, yaitu seekor Mahmud yang tiba-tiba saja bangkit dan juga seekor raptor dinosaur. Aku tidak menyangka hal ini dapat terjadi. Aku tidak percaya kalau ternyata ledakan energi spiritual itu dapat membangkitkan Mahmud, bahkan sang penguasa zaman kuno, yaitu seekor dinosaur. Dan jika saja semua dinosaur itu dapat bangkit kembali, maka para monster-monster yang ada di zaman ini, mereka semua akan mati. Mereka semua hanya akan menjadi mangsa bagi para dinosaur itu. Pikir dari Ziyu. Selain dua monster kuno itu, di sini Ziyu ia juga sadar betul kalau masih ada banyak sekali monster-monster yang telah ia tangkap yang akan terus naik ke tingkatan extraordinary yang terus akan berevolusi. Namun di tengah-tengah pemantauan itu, Ziyu yang mendengar ada suara yang memanggilnya, "Master Gotri!" Dan ternyata suara itu berasal dari dua sosok monster milik Ziyu yang telah lama merantau dan akhirnya kembali pulang. Dan jelas itu adalah Kyuubi dan juga Bull Demon. Melihat hal itu membuat Ziyu pun senang. Kalian akhirnya kembali.
Ya, di sini QB ia pun telah ada di tingkatan extraordinary tingkat 1 yang memang memiliki kekuatan utama elemen api. Di sini Ziyu yang memang melihat penampilan QB yang telah semakin luar biasa gagah. Ia sungguh sangat senang. QB, kau telah membangkitkan ekor baru. Ya, di sini Ziyu ia juga tahu semakin banyak ekor yang dibangkitkan oleh QB akan membuat QB semakin kuat. Dan itu juga membuat Ziyu berpikir kalau sepertinya QB ia semakin mirip sekali dengan legenda QB rubah ekor 9. Apakah dia memiliki garis keturunan kuno? Atau jangan-jangan dia jelmaan Kurama? Waduh. Oke, lanjut. Selain itu, di sini Bull Demon yang melihat suasana yang ada di tempat ini sungguh berbeda daripada yang sebelumnya, membuatnya bertanya, "Master, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah telah terjadi sesuatu di tempat ini?" Ya, ceritanya sungguh sangat panjang, sambut dari Ziyu. Karena memang di tempat ini sungguh sangat berbeda dengan terakhir kali mereka tinggalkan. Di sini QB ya juga berujar, "Master, sepertinya manusia lebih takut kepada kita daripada yang kita bayangkan. Mereka percaya bahwa kita tidak memiliki tempat di dunia ini. Maka dari itu, Master, kita harus segera membangun negara kita sendiri," ujar dari Bull Demon yang menyambut kata-kata dari QB. Ya, di sini Ziyu ia pun paham. Tapi di sini Ziyu ia sungguh sangat senang dan ia juga berujar, "Ya, karena kalian berdua telah kembali. Kini aku kembali memiliki 2 jenderal lagi. Dan untuk saat ini hanya tersisa 1 hari lagi sampai kita mengumumkan ke seluruh dunia tentang keberadaan kita," ujar dari Ziyu. Karena memang benar keesokan harinya Ziyu ia pun melepaskan energi spiritual bersamaan dengan dentuman bangkitnya energi spiritual yang ada di seluruh dunia yang akan berpengaruh kepada seluruh makhluk hidup, baik itu yang ada di hutan, di daratan, hewan, manusia ataupun tumbuhan. Begitu juga dengan makhluk yang ada di laut. Dan itu adalah awal dari kebangkitan zaman kegelapan yang membuat para manusia yang memang tidak kuat dengan munculnya energi spiritual. Mereka yang tidak dapat menahan gelombang energi spiritual ini, mereka semua akan mati dan menghilang, berubah menjadi partikel kecil di udara. Namun untuk mereka yang berhasil selamat, ya, mereka akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan untuk monster-monster, jelas mereka akan berevolusi, terutama monster-monster yang ada di sekitaran hutan milik Ziyu. Mereka lah yang pertama mendapatkan ledakan energi spiritual. Dan karena mereka ada di dekat Ziyu, hal itu membuat mereka mendapatkan energi spiritual yang jauh lebih berlimpah. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Namun untuk para monster-monster lainnya yang memang ada di belahan dunia manapun, mereka yang tidak kuat menahan gelombang energi spiritual yang ada di hutan yang memang sungguh sangat kuat, membuat mereka terpaksa harus bergerak ke wilayah yang memang memiliki energi spiritual yang memang lebih lemah, yaitu wilayah milik manusia, yang membuat pihak manusia mereka pun mati-matian menahan terjangan dari para monster-monster yang memang merangsek masuk ke dalam area perkotaan. Terus tembak, kita tidak bisa membiarkan mereka masuk, serang, ujar para manusia yang mencoba menyerang para monster-monster itu. Tapi sayangnya hal itu tidaklah mudah, karena monster itu sungguh sangat agresif dan juga tentunya sangat kuat. Dan kini satu persatu kota yang ada di seluruh penjuru dunia mulai ditaklukkan oleh para monster. Dan ini adalah pemandangan yang sungguh sangat luar biasa mengerikan bagi umat manusia, melihat para monster-monster mulai melakukan inovasi memasuki kota. Namun untuk umat manusia yang melihat kota telah jatuh ke tangan para monster, mereka tidak membiarkannya begitu aja. Karena kini umat manusia telah memberikan hadiah untuk para monster, yaitu sebuah misil yang akan meledakannya. Berhasil, kota Yusou telah berhasil dihancurkan dan perkiraan para monster telah mati sebanyak 80% yang ada di kota itu. Namun pihak manusia mereka juga berpikir keras tentang apa yang harus mereka lakukan dengan kota-kota lainnya yang telah jatuh ke tangan para monster. Apakah mereka harus menjatuhkan bom nuklir juga? Sedangkan untuk Ziyu saat ini ia terlihat sungguh sangat indah. Di sini Ziyu yang memang dapat bergerak berpindah tempat, ia dapat bergerak mendekati area perkotaan dan itu membuatnya berujar, "Hei, cahaya kecil itu, seharusnya cahaya-cahaya itu adalah kota milik manusia.
dan menilai dari jaraknya, ya sekitar 100 atau 200 km dari tempat ini. Namun untuk umat manusia, mereka pun juga tahu dan mereka juga saat ini sedang memantau Xiu. Mereka pun sadar betul ledakan energi spiritual telah membangkitkan Xiu menjadi seperti ini. Namun mereka juga bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, mengingat pasukan jumlah besar yang sebelumnya telah mereka kirimkan harus habis dibantai oleh Xiu. Bahkan misil khusus yang telah mereka siapkan dan mereka tembakan juga ternyata malah membuat Xiu semakin kuat lagi. Bahkan mereka juga sungguh sangat syok mengingat Xiu tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan kini mulai terang-terangan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada dunia. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Ujar para pemimpin ini. Namun di sini pihak manusia yang memperkirakan kekuatan Xiu saat ini ada di angka 1,8 juta energi spiritual, membuat mereka pun ragu apakah mereka akan menyerang Xiu kembali, mengingat mereka telah kehilangan begitu banyak sekali sumber daya saat perang yang sebelumnya. Terlebih, orang terkuat milik mereka telah tewas di dalam peperangan yang sebelumnya, yaitu Jenderal Li. Tapi ya sial, sepertinya pihak Ancient Martial mereka tidak sama sekali peduli dengan hal ini. Maka dari itu, karena tidak lagi memiliki bantuan dari pihak luar, sini pihak manusia mereka pun berencana untuk segera melenyapkan Xiu dengan menggunakan bom nuklir. Tidak, bukan cuma satu nuklir saja. Manusia mereka berencana akan menyerang Xiu dengan menggunakan 4 nuklir berdaya ledak gila dan tidak lagi peduli dengan efek radiasinya. Sedangkan di sisi lain saat ini Xiu ia sedang melepaskan energi spiritualnya dan ia juga berencana untuk terus meningkatkan kemampuannya. Dan di sela-sela Xiu sedang memantau skill unik miliknya dan memilah skill mana yang akan ia naikkan. Pada akhirnya Xiu ia pun memilih untuk meningkatkan skill ilusi miliknya yang memang saat ini masih ada di tingkatan 2. Namun ketika Xiu ia mencoba untuk meningkatkan skill lainnya, tiba-tiba saja ia merasakan ada yang datang. Ada serangan yang datang ke arah dirinya dan itu berasal dari 4 misil berdaya ledak tinggi datang ke arah dirinya, di mana 4 misil itu datang melesat dengan sangat luar biasa cepat datang ke arah dirinya dan itu membuat Xiu yang melihatnya ia pun sadar misil itu itu adalah misil nuklir. Maka dari itu Xiu ia pun berujar semuanya, cepat kalian masuk ke dalam tanah, cepat. Dan untuk menahan serangan itu, di sini Xiu ia pun menyiapkan akarnya dan dengan kekuatan penuhnya untuk dapat melepaskan Willow Fly Knife miliknya untuk dapat menghajar 4 misil nuklir yang datang ke arah dirinya. Dan begitu serangan slashnya dapat mengenai misil itu membuat ledakan maha dahsyat terjadi di atas wilayah milik Xiu, di mana ledakan itu sungguh sangat luar biasa mengerikan, mengingat 4 roket berhulu ledak nuklir diledakkan. Namun dari serangan itu, di sini Xiu ia merasa ada yang aneh. Ini sungguh sangat aneh. Apakah semua ini sudah berakhir? Tidak, itu tidaklah mungkin. Karena benar saja kini muncul lagi satu misil yang melesat ke arah dirinya dan itu terlihat sangat berbeda daripada yang sebelumnya. Dan Xiu yang melihatnya ia pun sadar kalau itu adalah ICBM, yaitu misil antar benua, Intercontinental Ballistic Missile. Sini Xiu ia juga sadar kalau sepertinya 4 misil pertama hanyalah sebuah pengalihan untuk dapat membuat ICBM itu masuk. Dan benar saja, ledakan dahsyat kembali terjadi tepat mengenai Xiu. Ledakan yang sungguh sangat dahsyat kembali menghajar Xiu dengan sangat-sangat keras. Ledakan awan jamur khas senjata nuklir pun terjadi di dekat hutan milik Xiu, bahkan tepat mengenai Xiu. Dan hal itu membuat manusia mereka pun yakin kalau misi mereka kali ini benar-benar sukses. Karena memang ledakan yang ditimbulkan oleh ICBM itu sungguh sangat luar biasa mengerikan. Tapi mereka sungguh sangat syok ketika mereka sadar kalau saat ini ternyata Xiu tidak mati. Dan hal itu benar-benar membuat Xiu sangat murka dan berujar manusia. Akar-akar gila milik Xiu mulai bergerak yang menimbulkan getaran layaknya gempa bumi yang sangat dahsyat. Diserang dengan 2 kali dengan bom daya ledak tinggi membuat Xiu memutuskan untuk melakukan inovasi sekarang. Saatnya bagi manusia untuk membayarnya. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin Wake Up Big 3 dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Xiu akan melakukan balas dendam, menyerang, menginvasi kota milik manusia. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.